Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Isekai The Cheat Skill wo Tenni Shita Orewa. Cerita berfokus pada karakter utama yang bernama Yuya Tenjo. Lebih parahnya, dia juga dibenci oleh keluarganya, sampai-sampai orang tuanya mengusirnya pergi dari rumah mereka. Yuya kemudian tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan kakeknya, yang juga satu-satunya keluarga yang menyayanginya. Suatu hari dia menemukan pintu misterius di rumah kakeknya itu, yang ternyata menghubungkannya dengan dunia lain. Pada akhirnya hal ini menjadi momen bagi Yuya untuk mengubah kehidupannya secara total. Dia mendapatkan peningkatan status dan skillnya di dunia lain, termasuk berlatih senjata hebat dan menghabisi para monster. Berkat itu kehidupannya di dunia nyata juga ikut terpengaruh. Yuya kini benar-benar berubah. Dia bukan lagi anak lemah dengan masa kelebihan berat badan seperti sebelumnya. Bentuk dan kekuatan fisiknya berevolusi sejak saat itu. Nah, sekarang kita ke pembahasan lengkapnya. Di sini kita diperlihatkan Yuya Tenjo yang lagi berjalan di tengah kota. Dia pun bergumam bahwa dirinya ini sejak kecil menurut dia tidak disambut dunia. Tetapi walau begitu dia ini masih mau membantu ya walaupun cuma sedikit. Di saat bersamaan di pinggiran kota, dia melihat seorang cewek yang lagi diganggu oleh preman kota di sana. Yuya di sini menghentikan niat buruk dari preman itu. Maka dari itu preman yang ada di sana pun marah kepada si Yuya ini. Dengan itu dia dikeroyok sama preman kota itu sampai bencut begitu. Tidak lama berselang polisi pun datang. Bersamaan dengan itu si preman kota itu lari terbirit-birit. Dan si cewek yang tadi pun mengecek keadaan si Yuya. Yuya di sini berpura-pura tegar dengan bilang dia ini tidak apa-apa. Yuya meninggalkan si cewek itu untuk pulang. Selagi perjalanan pulang, dia pun membayangkan masa lalunya bersama kakeknya ini. Yang mana si kakek bilang dia ini harus baik kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu dia ini harus mempunyai keberanian. Karena dia merasa dirinya ini jelek dan menjengkelkan orang di sekitarnya, dia ini selalu dibully. Di sekolah bahkan orang tuanya sendiri sangat tidak suka pada Yuya ini. Berbeda dengan adik-adiknya yang dianggap sama orang tuanya. Mungkin menurutnya adik-adiknya ini sangat rupawan, berbeda dengan dirinya yang gendut. Sampai-sampai dia tidak pernah diperlakukan seperti manusia. Apalagi setelah masuk ke SMP, kehidupan dia semakin parah. Kekerasan pada dirinya meningkat dengan pesat. Di tengah-tengah kesulitannya cuma kakeknya yang selalu ada untuk dirinya dan juga selalu menjaganya. Tetapi setelah itu kakeknya yang meninggal, sekarang rumahnya ini dikasihkan kepada dirinya dan semua tabungan kakeknya diberikan kepada Yuya. Orang tua dari Yuya mau mengambilnya apa yang sudah kakeknya berikan kepada Yuya ini. Tetapi dengan persiapan yang epik dari kakeknya ini, orang tuanya kagok dan menyerah begitu saja. Tapi dengan itu orang tua Yuya tidak mengasuhnya sama sekali. Dengan itu Yuya bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Lanjut cerita sekarang di sekolahan Yuya akan ada upacara wisuda di mana semua siswa sangat senang. Berbeda dengan si Yuya di mana dia ini menyendiri. Di saat yang sama Yuya pun kembali dibully oleh preman-preman. Si preman bilang walaupun Yuya ini sudah lulus SMP tapi Yuya masih akan tetap dibully oleh preman itu. Yuya selagi dibully dia ini meminta untuk pulang karena dia harus bekerja. Jadi Yuya ini bekerja mengirim-ngirim koran. Si preman tidak mengizinkannya. Malah si preman semakin brutal. Yuya kembali ditonjok sampai mental begitu dan juga Yuya tidak sadarkan diri. Sorenya Yuya yang baru sadar dia langsung bergegas ke tempat kerjanya untuk mengambil koran. Apalah daya karena terlambat maka korannya sudah dibawa oleh orang lain. Dan Yuya pun gak boleh datang lagi. Dengan itu dia ini dipecat. Setelah pulang di rumahnya Yuya pun makan mie gelas dan tidak lupa berdoa. Setelah selesai makan mie gelas, Yuya di sini kelihatan marah waktu wisuda tadi pagi. Walaupun dia ini lulus SMP, menurutnya dia ini nggak akan berubah. Dan apa yang harus dia lakukan? Yuya yang menojok dinding itu terbuka. Yuya pun masuk ke dalam ruangan itu, terdapat barang-barang kakeknya dulu. Setelah itu Yuya kembali melihat ada pintu. Dengan cepat dia membuka pintu itu. Setelah terbuka Yuya pun kaget karena di dalam ruangan itu adalah sudah masuk dunia lain. Yuya pun mengecek semuanya dan dia terkejut karena apa yang ada di sana sangat menakjubkan. Dan juga hanya Yuya saja yang bisa masuk ke dunia lain ini. Dia pun merasa kalau dirinya seperti ada di game.
Yuya semakin terkejut karena data statusnya muncul semua. Sesudahnya Yuya pun membuka jendela dan Yuya semakin takjub melihatnya. Menurutnya dunia lain ini berbeda banget dengan di dunia bumi ini. Di saat yang sama pun Yuya membaca kertas yang ada di meja, akan tetapi dia nggak bisa membacanya. Mungkin karena bacaannya kuno. Ternyata Yuya dikasih tahu arti dari kertas itu. Yang mana menurut Yuya singkatnya nanti sang pemilik rumah akan mati. Dan di sini Yuya yang menemukan tempat ini berarti dia ini akan otomatis diperbaharui dengan sihir. Seperti ada barang-barang yang ada di sana, Yuya berhak menjadi pemiliknya. Di sini juga Yuya sangat takjub dengan pedang yang dia pegang. Nama pedang itu adalah pedang segala. Pedang itu bilanya akan tetap bersinar. Pedang tidak akan tumpul, bisa menembus apa saja. Tetapi kalau dipakai kontraktor, pedang ini tidak bisa dijual. Yuya dengan pedang di tangannya, dia memberanikan untuk keluar rumah itu. Yuya yang mau mencoba pedang itu dan maju mengetesnya. Selagi berlari, dia ini jatuh karena keberatan dengan pedangnya. Tak lama dia diberitahu tentang skillnya. Setelahnya Yuya mencoba barang yang lain. Kali ini mengambil tombak absolut. Tombak absolut itu bisa melampaui tombak ilahi. Sama seperti pedang, tombak ini bisa menembus apapun. Jika tombak itu dilempar ke jahat, tombak itu pasti kembali ke tangan si pemilik. Sekarang sabit kematian. Sabit ini bisa membunuh dewa kematian. Bisa memotong apapun, memotong sekecil tongok pun bisa nih sabit. Dan sabit itu tidak bisa dijual. Ada juga guanlet tak terbatas. Sarung tangan ini tidak bisa dipatahkan. Juga bisa menjadi perlindung. Satu pukulan bisa menjadi pukulannya tak terbatas. Dan gak bisa dijual. Sesudah mencoba semuanya, Yuya merasa ini bahaya dan juga tak masuk akal menurutnya. Tak lama berselang datanglah monster. Monster itu ogre berdarah yang levelnya 300. Yuya yang ketakutan, dia cuma memakai tombaknya, diasongin ke monster itu. Setelahnya Yuya pun melemparkan tombaknya ini kepada si monster. Dengan sekali lempar, monster pun kenok. Yuya pun pada saat itu dari level yang meningkat. Kelas kerajaan juga skillnya pun meningkat. Yuya pun mau mengambil serpihan dari monster itu. Dan itu tarinya, jadi bisa dibuat menjadi senjata yang tajam dan kokoh. Ada juga batu sihir. Gauntlet ogre berdarah, cacat ogre berdarah, alas ogre berdarah. Setelah itu Yuya kembali naik level. Yuya yang sudah kecapean, dia memutuskan untuk pulang ke dunia nyata. Akan tetapi sebelum pulang dia ini dikasih uang dengan percuma. Dari konversi aset, seperti yang tadi dia ambil salah satunya taring dari monster tadi. Dan uang itu sebesar 19.000 yen. Yuya pun kaget sembari mengambilnya, ya lumayan lah. Selagi tidur Yuya di sini seperti kelihatan kesetrum gitu. Dan pagi pun tiba. Mengejutkan, Yuya yang tadinya gendut sekarang badannya ini six-pack begini. Wajahnya pun berubah 199 derajat dong. Celananya sampai gomblang begitu. Yuya pun merasa aneh. Terus dia yang mau ngaca, kacanya pecah karena kemarin dia tonjok itu. Yuya pun bodoh amat. Ogah juga melihat wajahnya ini. Yuya sekarang merasa beda dengan pandangannya sekarang meninggi. Setelahnya Yuya menyiram kebun yang ada di sana. Dan ada pelak rumput. Dan rumput itu ternyata buat jamu, penyembuh segala. Dan juga melihat semua sayuran juga. Yuya pun sekarang sudah sedikit terbiasa di dunia lain. Di saat ada monster pun dia dengan tenang melawannya. Seperti biasa, setelah monster jelly ini mati, Yuya kembali mengambil serpihan barang-barang dari monster itu. Salah satunya kalung. Dengan itu level Yuya kembali meningkat. Barang lainnya Yuya jual kembali demi mendapatkan cuan. Yuya sekarang dia merasa senang. Sore harinya Yuya kembali bertarung melawan monster. Kali ini melawan goblin. Walaupun ada sedikit perlawanan, Yuya dengan sekali tusuk pakai tombaknya, goblin langsung meninggoy. Seperti biasa, serpihan-serpihan kehidupan goblin Yuya jual kembali. Lumayan cuan lagi. Keesokan harinya Yuya mulai masuk SMA-nya. Selagi di jalan Yuya sangat dikagumi oleh wanita-wanita cantik. Setelah sampai di sana, orang-orang tidak mengenalinya. Di saat dia ngasih tahu bahwa dia ini Yuya, semua yang ada di sana terkejut. Yang pasti semuanya kagak percaya dong. Yuya yang belum tahu wajah dirinya sekarang, dia pun mengaca. Dan Yuya sendiri pun kaget dengan wajahnya yang sekarang.
menjadi ganteng. Di episode sebelumnya yang mana Yuya ini menemukan ruang rahasia dan di sana pun menemukan pintu yang terhubung dengan dunia lain. Di dunia lain Yuya pun terus menaikkan levelnya. Tidak cuma itu, bentuk tubuhnya pun sekarang berubah menjadi tadinya gendut menjadi six-pack. Dan sekarang cerita pun berlanjut dengan keluar dari mobil mewah dan di sana terdapat cewek cantik. Cewek itu ternyata mencari Yuya. Terungkap ternyata cewek ini adalah orang yang digoda preman dulu. Yuya pun langsung ingat. Dan kenapa si cewek ini bisa tahu namanya si Yuya ini? Ternyata cewek itu mencari tahu tentang Yuya. Dia pun berterima kasih juga menanyakan apakah Yuya ini ingin mendaftar di Akademi Osei. Yuya pun kaget dengan nama sekolah itu karena terkenal tuh sekolahan. Di sini cewek itu pun ngasih tahu namanya. Dia bernama Kaori Hozo. Dia ini anggota OSIS di Akademi Osei. Terungkap ayahnya Kaori ini adalah kepala sekolah di Akademi Osei. Di sini ayah dari Kaori yang mendengar putrinya ditolongin sama seorang dan menyuruh untuk mengundangnya ke sana. Yuya pun sangat senang atas tawaran itu, tetapi dia tidak punya prestasi untuk masuk ke akademi di sana. Malah di sini seorang cowok yang pede mending untuk dia aja karena dia ini berprestasi. Kaori dengan cepat menolaknya. Kaori mengajak Yuya karena dia telah ditolongi oleh Yuya ini. Kaori ternyata tahu bahwa orang-orang yang sudah mengejek Yuya, malah Kaori ini tahu sifat asli dari orang itu. Kaori memberitahu kenapa Yuya bahwa akademinya ini lebih menghargai akhlak daripada prestasi. Setelah itu Kaori pun langsung menarik Yuya untuk ikut ke akademinya. Orang-orang di sana yang melihat mereka sangat kesal dengan Yuya ini. Setelah sampai Akademi Osei, jadi Akademi Osei ini banyak siswa yang aktif dalam berbagai bidang. Di Osei masa depan lebih terjamin, sekolah yang sangat elit menurut Yuya. Mungkin juga tidak akan kecapaian untuk sekolah di sana. Yuya pun diantar ke tempat kepala sekolah. Kepala sekolah itu pun bernama Hojo Tsukasa. Tsukasa di sini bilang dia ini sudah tahu banyak hal tentang Yuya ini dari Kaori. Tsukasa di sini berterima kasih kepada Yuya karena sudah menyelamatin Kaori. Yuya pun di sini merasa gak enak diperlakukan seperti itu. Kaori bilang dari banyaknya orang cuma Yuya yang berani bertindak. Ayah Kaori langsung bilang apakah Yuya ini ingin bersekolah di sini. Menurutnya anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihnya. Soal biaya Yuya tidak usah memikirkannya. Yuya pun seperti biasa, dia di sini merendah begitu. Menurut ayah Kaori, Yuya ini jangan merasa minder terus, dia harus percaya diri. Tsukasa pun memberikan Yuya untuk mencoba menghadiri kelas untuk hari ini. Musawada adalah guru yang nantinya mengajari Yuya. Setelahnya Yuya pun bersiap untuk masuk kelas. Di luar dia menunggu dipanggil untuk diperkenalkan. Yuya yang sedikit tidak percaya diri, dia pun langsung membayangkan kembali perkataan Tsukasa tadi. Setelah masuk, Yuya pun memperkenalkan dirinya. Semua orang di sana terlihat bengong dan terpukau melihat Yuya ini yang ganteng. Ada juga yang bilang lawan yang sepadan untuk dirinya. Terus Yuya pun duduk di belakang di samping cewek. Nama cewek itu adalah Yodo. Mereka pun berkenalan. Karena jutek menurut Yuya apa dia ini membencinya. Di saat pelajaran berlangsung menurut Yuya ini tidak jauh berbeda dengan sekolahnya terdahulu. Tetapi menurut Yuya murid di sini sangatlah aktif dan Yuya belum pernah merasakan hal seperti ini. Selagi waktu istirahat di sini Yuya digerumuti oleh banyak siswa. Mereka menanyakan sesuatu kepada Yuya. Yuya yang biasa dibully dan sekarang diperlakukan begini, dia pun tidak bisa menjawabnya. Tak lama ada seorang cowok nyamperin untuk mengajak Yuya makan siang. Nama cowok itu adalah Igarashi Ryo. Mereka berdua pun berangkat ke kantin. Setelah sampai Yuya pun terpukau melihatnya. Menurut semua makanan cuma 500 yen. Yang mana menurut Yuya ini seperti surga. Selagi mereka membawa makanannya, di sana ada yang manggil. Dia bernama Kurata Shingo. Di sini Ryo dan Shingo ngobrolin tentang film anime, yang mana menurut Ryo film ini sangat bagus dan rekomendasi dari Shingo ini mantap. Di saat yang sama, semua orang yang ada di kantin pun melirik terus kepada Yuya. Menurut Yuya mungkin ini karena seragamnya yang beda. Setelahnya di sini Yuya ditanya oleh Tsukasa tentang sekolahnya. Menurut Yuya ini sungguh menakjubkan, pelajaran yang mudah dimengerti dan fasilitas lengkap. Yang lebih mengesankan menurut Yuya adalah para siswa kelihatan bersenang-senang. Di dalam hatinya Yuya selain itu dia juga merasa semuanya menganggap sebagai manusia yang sejajar. Juga kepala sekolah menanyakan apakah mau bersekolah di sini, yang mana menurutnya Yuya ini berhak untuk sekolah di sini. Dengan itu Yuya pun menerima untuk bersekolah di sana. Setelah keluar ruangan di sini Kaori menunggunya dan penasaran atas jawaban dari Yuya ini untuk bersekolah di sini.
Walaupun tidak yakin, tapi Yuya bersedia untuk bersekolah di sini. Setelahnya mereka berdua pun balik bareng dan berjalan-jalan dulu. Selagi memandang yang indah-indah, Yuya di sini menanyakan kepada Kaori apakah Kaori ini sudah sering ke sini bersama temannya. Kaori menjawab dia ini jarang bermain bersama temannya karena keluarga dan pekerjaan ayahnya, mereka semua ini merasa sungkan terhadap Kaori. Kaori bilang dia pengen ke sini bersama Yuya. Yuya yang panik, dia mengajak Kaori ke tempat sana. Melihat harga makanannya, Yuya sangat tenang karena dia sudah komplit drop item dari dunia lain. Selagi makan, mereka berdua terlihat bahagia. Yuya pun menanyakan kembali kepada Kaori kenapa dia ini bisa tahu, padahal kan pas ketemu dulu berbeda dalam bentuk badannya maupun wajahnya. Kaori menjawab dia melihat dari matanya yang kelihatan jujur dan baik hati. Karena Yuya memanggil dirinya dengan nama Hojo, di sini Yuya meminta untuk memanggil dengan nama Kaori. Sesudah itu Kaori di sini menyodorkan makanannya untuk dicoba Yuya. Menurut Kaori ini supaya pertemanan mereka menjadi lebih erat. Sebaliknya Yuya pun menyodorkan makanannya untuk dicoba Kaori. Orang-orang yang ada di sana pun merasa kalau Kaori dan Yuya ini sangat imut banget dan menggemaskan. Cerita pun berlanjut, sekarang Yuya sudah di rumahnya dan Yuya kembali ke dunia lain. Di saat itu dia melawan monster yang menurutnya dirinya ini masih ada rasa takut. Tapi dengan sekali tebas dia bisa menaklukkannya. Seperti biasa, item-item dijual kembali. Sekarang level Yuya pun naik menjadi level 235. Di saat itu Yuya memutuskan untuk keluar pagar. Di saat bersamaan ada suara orang, Yuya pun langsung bergegas ke tempat suara itu. Setelah sampai di sana terlihat orang yang sudah meninggoy. Monster yang ada di sana terlihat kuat. Yuya pun di sini melihat seorang manusia. Pertarungan Yuya dengan monster itu pun berlangsung, di mana Yuya langsung mengambil inisiatif menyerang. Setelahnya Yuya kembali melirik kepada manusia tadi, yang mana menurutnya di dunia lain pun ada manusia juga. Tidak sadar monster itu pun ada di belakang Yuya. Dengan refleks yang cepat Yuya bisa menghindari serangan dari monster tersebut. Yuya merasa dia tidak bisa menandingi kekuatan dan kecepatan monster itu. Tapi dia menyadari sekarang ini dia punya kekuatan sendiri dan dia akan memanfaatkannya. Dengan senjata yang dia punya, satu persatu senjata dia pakai. Setelah memakai panah, dia mengeluarkan pedang dan dengan sekali sabit monster itu mati. Setelah itu Yuya langsung nyamperin cewek yang ada di sana dan menanyakan keadaannya. Film dilanjutkan. Setelah itu Yuya pergi ke dunia asalnya lagi. Sambil lipet-lipet baju dia keinget dengan cewek yang bernama Lexia tadi. Kemungkinan dia udah aman. Soalnya udah ada yang ngebantuin juga. Tak lama Yuya berpikir kalau dia selalu memakai pakaian itu terus, udah bosan banget. Karena dia sekarang udah mempunyai penghasilan dari dunia lain, dia pengen membeli baju yang lain biar kagak bosan. Langsung tanpa basa-basi Yuya pun pergi ke mall untuk membeli pakaian yang baru. Terlihat banget karena mukanya tampan, orang-orang auto meliriknya kayak begitu. Bukannya senang, si Yuya ini malah malu dan pengen cepet-cepet pulang. Di sisi lain terdapat agensi yang mau melakukan pemotretan. Cuma ada kendala, yaitu model laki-lakinya belum datang dikarenakan semalaman dia habis minum. Otomatis agensinya marah-marah sama manajernya kalau sekarang modelnya belum datang-datang juga, apalagi ini harus menunggu 1 jam lagi. Padahal model cewek bernama Miu itu udah dari tadi datangnya, ditambah dia juga pasti ada urusan yang lain. Terus Yuya ini mulai memilih bajunya, nampak karena banyak modelnya dia kesusahan mau pilih yang mana. Sampai akhirnya ada 2 cewek kakak-kakak yang menghampirinya. Lantas Yuya bingung lah mau ngapain gitu kan. Dia takut digimana-gimanain sama si teteh-teteh itu. Tapi 2 kakak ini menawarkan untuk berbelanja bareng. Tapi di situ si Yuya kagak mau, sebenarnya dia pengen cepet-cepet pulang. Alhasil dia pun menolaknya secara keren macam itu. Agensi yang tadi udah hilang kesabaran banget, modelnya kagak datang-datang. Dia udah kagak bisa nungguin lagi kayak begitu. Dia bakalan menggunakan cara terakhir, yaitu mencari model cowok di tempat itu dengan random. Yuya yang mau beli baju kagak jadi karena kakak-kakak tadi. Tapi kakak tadi langsung terdiam melihat si Yuya seperti tadi, yang menurut mereka langsung meleleh dan berasa dia kembali muda lagi. Tak lama kemudian si agensi tadi bertemu dengan si Yuya di eskalator. Secara tiba-tiba agensi tersebut menunjuk si Yuya sebagai model laki-lakinya. Sementara di sisi lain Lexia pengen bertemu dengan si Yuya yang menolong dia sebelumnya.
Dia belum jelas lihat mukanya pada saat ini, makanya sebagai anak daripada kerajaan, Lexia pengen mencarinya untuk berterima kasih. Para penjaganya malah menjaganya, takut si Lexia kenapa-napa. Mereka cuma bisa mengikuti apa keinginannya. Si Yuya akhirnya ikut pemotretan langsung tanpa basa-basi, walaupun nggak ada pengalaman apa-apa, dia aja kaget tiba-tiba jadi model dadakan. Tapi Yuya sendiri kagak keberatan bisa membantu orang yang sedang membutuhkan. Dia bakal melakukan semaksimal dia. Dimulai dari situ pemotretan dilakukan. Yuya cuma ikut-ikutan doang, bahkan masih kaku kayak begitu. Yuya merasa kagum sama si Mio yang bekerja sebagai model yang kelihatan profesional banget. Yuya dibuat gugup lagi ketika si Mio disuruh untuk lebih dekat dengan si Yuya, sampai nempel-nempel macam itu. Sampai akhirnya selesai itu mereka beristirahat terlebih dahulu. Dikala sedang istirahat mereka berdua mengobrol. Yuya baru merasakan pengalaman seperti ini. Baju-baju kayak begitu pun dia baru pakai. Belumnya cuma pakai kemeja doang. Ini benar-benar pengalaman pertamanya. Yuya menanyakan satu hal kepada si Mio. Kenapa dia bisa tertarik bekerja di bidang permodelan? Cuma pengen diperhatikan. Dia mempunyai orang tua yang tidak memerhatikannya sama sekali. Jadi setidaknya dia yang berprofesi sebagai model bisa dilihat video atau fotonya sama orang-orang. Dan dapat surat juga dari penggemar. Ini sungguh luar biasa, di umur yang dia segitu udah mempunyai pekerjaan yang tetap. Beda dengan si Yuya yang malah baru punya pengalaman yang sebebas ini. Tahu sendiri kehidupan sebelumnya macam apa. Mio memberitahu untuk pelan-pelan saja menjalani sesuatu yang tidak tergesa-gesa sampai nantinya si Yuya ini menemukan apa yang menurutnya cocok sama dia. Tak lama setelah itu datanglah model laki-lakinya yang udah telat itu. Dia adalah Shou, tapi itu orang sangat terkenal banget. Semua yang ada di sana ngefans banget sama tuh orang. Dia langsung aja menghampiri si Mio seperti itu, mencueki si Yuya. Padahal dia tepat berada di sampingnya. Tanpa diduga itu cowok banyak tingkah dan minim akhlak. Dia kagak disapa aja sama si Mio, udah kayak begitu. Dia diberitahu kalau Mio itu tidak meminum minuman keras karena belum cukup umurnya. Tapi dia memaksanya. Si Yuya terus dicuekin macam itu. Udah disuruh berhenti juga sampai di mana si Shou ini menyautinya. Karena Yuya melihat Mio kagak enak digituin, Shou marah mau menonjoknya. Ketika Yuya melihat sapu tangan si Mio diinjek sama dia, Yuya langsung aja membanting kayak begitu. Dia melihat pergerakan si Shou ini lambat. Habis itu dia merasa bersalah melakukan itu, takut nasib buruk menimpanya. Namun malah sebaliknya, orang-orang seketika makin suka sama si Yuya. Shou yang sering olahraga tinju kagak ngaruh, ditambah agensinya udah merekam apa yang terjadi tadi. Shou sudah melakukan kesalahan, agensinya juga udah muak sama itu orang yang meremehkan pekerjaan. Habis itu karirnya bakalan hancur. Nah, karena semuanya udah selesai gitu kan, si agensi nawarin nih si Yuya apakah dia tertarik menjalani profesi sebagai model. Soalnya udah yakin kalau Yuya bakalan banyak penggemar. Di situ Yuya menolak secara halus. Dia juga sadar diri kalau dia melakukan itu kan dadakan. Tidak ada niatan juga bakalan kayak begitu. Dia inginnya melakukan hal sesuai keinginannya. Dari situ si agensi menghormati keputusannya. Karena si agensi ini bekerja dengan orang yang random, dia kagak bisa ngasih upah begitu saja. Jadi dia ngasih aja baju buat si Yuya. Yuya yang awalnya mau beli malah dikasih kayak begitu. Dari situ Yuya dengan senang hati menerimanya. Lalu dia mau lanjut pulang. Mio berharap bisa bertemu lagi dengan si Yuya ini. Pulangnya si agensi merasa sayang banget dia kagak bisa mengajak si Yuya bekerja sama dia. Si Mio juga nantinya bisa bekerja bareng lagi bersama si Yuya. Dia seperti sudah suka sama itu orang. Sesampainya di rumah, Yuya yang tadinya udah bersenang-senang saatnya pergi ke dunia lain. Terlihat Lexia bersama borongan direpotin sama goblin yang ada di tempat tersebut. Ketika Lexia mau dihajar sama goblin, datanglah si Yuya yang langsung menghabisi semuanya. Lexia langsung terkejut. Akhirnya dia menemukannya. Lalu dia juga nolongin prajuritnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Lexia mengajak nikah si Yuya. Di sisi lain ada agensi melihat foto-foto si Yuya yang diambil tadi. Dia merasa tertarik sama si Yuya karena memiliki aura yang berbeda. Si Yuya merasa kaget dengan ajakan nikah si Lexia ini. Terlalu terburu-buru kayak begitu. Katanya itu pandangan pertama dia. Karena pada ribut mulu di hutan itu, Yuya mengajak Lexia bersama yang lainnya untuk bermain ke rumahnya. Mereka kaget dong kalau ada rumah di hutan gelap tersebut. Sesampainya di rumah, mereka terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kalau kesatrianya itu bernama Owen. Dia kesatria dari kerajaan Erselia.
Si Lexia juga memperkenalkan diri juga. Yuya dibuat kaget ketika tahu kalau Lexia ini anak pertama dari kerajaan Arcelia. Dia kagak sopan banget ngobrolnya pakai bahasa biasa aja. Kata Owen sih gak apa-apa, bukan kunjungan resmi ini. Mereka ke situ murni mau menemuin si Yuya yang kemarin habis menolong Tuan Putri. Lantas Lexia langsung saja meneruskan kalau dia itu ke situ mau berterima kasih karena sebelumnya dia keburu pingsan. Makanya dia cari-cari. Dia kembali mengajak untuk menikah dengan dia. Si Yuya kebingungan kayak begitu. Kan tanda terima kasih macam apa gitu kan ngajakin nikah. Jadi Yuya keberatan. Lexia pun mengerti akan hal itu karena kagak bisa buru-buru jadi mereka berdua berteman. Sebelum pergi, bapak si Lexia mengajak si Yuya juga ke istana. Yuya sendiri kaget. Diajakin ke istana tiba-tiba karena ini perintah. Karena ini perintah, Yuya mau gak mau harus ke sana demi menuntaskan misi si Owen. Yuya bakalan datang nanti minggu depan. Owen kagak masalah. Yang penting dia menuntaskan misinya. Lalu Lexia pun pulang bersama rombongan. Sementara si Yuya besoknya sudah masuk ke sekolah barunya di Osei. Baru aja dia keluar auto banyak orang yang menatapnya macam itu saking gantengnya. Sebelum masuk kelas dia bertemu dengan kepala sekolahnya terlebih dahulu. Di sana dia ngomong-ngomong dulu lah sama si Yuya ini dan berdoa supaya si Yuya ini bisa lancar dan mempelajari banyak hal di sekolah itu. Terus dia masuk kelas untuk diperkenalkan lagi. Kali ini resmi jadi murid Osei. Setelah itu ada pelajaran olahraga. Nah, si Rio yang terkenal jago olahraga, dia menunjukkan betapa hebatnya dia bermain bola. Si Yuya cuma bisa melihatnya doang, soalnya bayunya belum datang katanya. Di sana juga ada cewek menghampirinya, dia adalah Kaede. Tak lama setelah berkenalan dan mengobrol, tiba-tiba saja yang lagi main bola salah menembak. Malah menembak ke arah si Kaede. Yuya refleks menahannya kayak begitu, dan langsung mengarah ke arah gawang. Yang melihat itu auto melongo. Yuya bisa kayak begitu. Si Kaede tentu langsung baper digituin sama si Yuya. Tak lama yang nembak tadi bernama Arya langsung meminta maaf kepada si Kaede. Sekalian aja dia berkenalan dengan si Yuya juga. Dan sedikit bercanda juga di sana. Setelah olahraga, di ruang ganti cewek-cewek auto ngomongin si Yuya yang melakukan hal keren seperti tadi. Ada Kaori juga datang yang kepo sama cewek-cewek itu apa yang sudah terjadi. Kaede langsung bercerita kalau dia diselamatkan tadi dari bola yang mengarah ke arahnya. Dia senang banget, tapi yang lainnya juga kepo apakah Yuya ini udah punya pacar. Secara mukanya aja udah tampan, masa kagak ada pacar? Seketika Kaede dan Kaori bersama ngomong kalau si Yuya itu single. Selepas itu ketika si Yuya masuk pelajaran selanjutnya, dia melihat si Kaori ini yang lagi olahraga. Namun tak berselang lama ada geng motor menerobos masuk ke halaman sekolah Osei mengelilingi si Kaori di sana. Dilihat-lihat mereka geng motor Ogre, orang yang sering membuli si Yuya sebelumnya. Di sana juga terdapat adiknya Yuya yang ikut campur. Mereka ke situ mau membalaskan dendamnya. Terutama adiknya Yuya yang sebelumnya ditolak sama Kaori buat masuk ke sekolah Osei malah milih kakaknya itu. Alhasil dia pengen balas dendam. Walaupun udah menelpon polisi, Yuta bakalan menculiknya terlebih dahulu. Di sana si Kaori langsung saja diculik. Yuya kagak bisa tinggal diam. Pas mau nyusul, tiba-tiba aja tubuh dia gemeteran. Dia merasa aneh kenapa melawan geng kayak Ogre dia takut. Padahal dia pernah melawan goblin yang mungkin lebih seram dia berani. Mungkin hati dialah yang masih lemah. Tapi Yuya bisa mengatasinya. Lalu terjun dari jendela sana padahal itu dari lantai 4. Yuya kagak kenapa-napa anjir. Yuya udah murka banget. Langsung aja terjadi keributan solo versus squad. Pas dia mau nolongin Kaori, ada yang gede menghalanginya. Tapi hal itu sangat mudah untuk si Yuya kalahkan. Geng itu juga belum mau kalah. Kaptennya mulai bertingkah, dia menggunakan motornya untuk menyerang si Yuya. Tapi Yuya dengan dinginnya bisa menghindari semua serangannya. Apalagi seketika Yuya bisa lompat tinggi kayak gitu, yang membuat dia salpok lalu menabrak tangga. Dari situ polisi datang dan menangkap para geng motor tersebut. Nampak Kaori udah lemas seperti itu. Teman-teman yang lainnya auto menyusul ke arah si Yuya yang sudah melakukan hal yang keren seperti tadi. Sementara yang ditangkap terutama Yuta mau dihabisi sama si Arya. Soalnya dia tertangkap gara-gara rencananya itu. Dia enggak melepaskannya. Hingga akhirnya si Yuya juga yang memberhentikan semuanya. Tentu orang itu marah diganggu terus. Tapi dengan tatapan Yuya saja orang itu nyalinya langsung ciut. Yuta aneh kenapa si Yuya menolongnya. Padahal dia sering dibully gara-gara si Yuta ini.
Dia orangnya kagak dendaman walaupun menderita. Dia tidak bisa melupakan keluarganya sendiri. Adik-adiknya langsung menangis dan menyesal udah melakukan hal buruk kepada si Yuya. Selepas itu teman-temannya kepo kenapa si Yuya bisa kayak begitu. Dia pengen tahu caranya. Sekarang Yuya lebih baik daripada sebelumnya. Temannya juga udah banyak. Film dilanjutkan. Sekarang kita diperlihatkan Yuya yang akan menjelajah ke dunia lain. Akan tetapi di sini Yuya teringat perkataan dari si Owen itu yang mengatakan Yuya yang belum tahu tentang tempat di sana yang begitu berbahaya cenah. Jadi monster yang Yuya lawan kemarin ternyata itu monster yang GG bisa menghancurkan kota juga cenah, kata si Owen. Si Owen pun pada waktu itu menanyakan kepada Yuya ini tinggal di tempat yang berbahaya. Setelah itu Yuya pun menjelajahi hutan di dunia lain lagi. Akan tetapi setelah mau pulang ke dunia nyata lagi, di sini Yuya mendengar suara hewan. Ternyata terlihat anjing yang sedang dihajar oleh monster. Yuya terkejut dengan monster itu, yang mana kekuatan serangan monster itu mencapai 20.000. Yuya yang kasihan pada anjing yang disiksa, tetapi dia sadar tidak mungkin melawannya karena level Yuya yang masih di bawah. Seketika Yuya di sini teringat kakeknya kalau masih ada tidak mungkin meninggalkan kondisi yang sangat khawatir ini. Yuya pun berubah pikiran dan akan melawan monster itu. Yuya tidak memperdulikan soal menang kalahnya. Yang penting dia bisa mengalihkan pandangan si monster yang sedang menyiksa si anjing itu. Dengan sekali serangan Yuya pun kaget karena dia bisa mengalahkannya. Dia pun bertanya-tanya tentang siapa yang menciptakan senjata itu. Setelah itu Yuya memberikan air hijau kepada si anjing itu. Setelah meminumnya anjing itu pun kembali segar kembali. Yuya terlihat lega begitu karena masih bisa menyelamatkan anjing itu. Sesaat Yuya menanyakan tentang induknya si hewan karena tempat yang berbahaya. Si anjing malah kelihatan sedih begitu. Dengan itu Yuya pun membawa anjing itu ke dunia nyata. Dan si hewan itu pun diberikan nama oleh Yuya bernama Naik. Seperti biasa Yuya menjual sisa-sisa monster itu biar dapat cuan kembali. Nah sekarang Yuya pergi berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, Yuya menanyakan kepada temannya tentang toko hewan. Kaede pun menanyakan tentang anjing yang dipunya Yuya. Karena Kaede yang ngomongnya terlalu dekat, dia pun merasa sedikit risih. Di sini teman-temannya Yuya memberitahu tempat makan sama kliniknya juga. Temannya Yuya juga tidak bisa menemaninya hari ini untuk ke sana karena ada urusan. Berbeda dengan Kaede, di sini dia bisa menemani si Yuya. Setelah itu Yuya pun berbelanja makanan buat si Naik, juga membelikan kalung bersama si Kaede. Sore harinya Yuya pun mengajak jalan-jalan Naik. Orang-orang di sana terlihat sangat asik melihat si Yuya yang berjalan dengan si Naik. Yuya yang ganteng ditambah dia membawa hewan anjing tambah GG aja. Yuya pun merasa aneh. Menurut Yuya mungkin dia membawa hewan yang imut meren. Di saat yang sama Yuya bertemu dengan Kaori. Yuya yang membawa anjing dia memperkenalkan kepada si Kaori. Menurut Kaori anjingnya ini sangat gemes banget cenah. Dan dia pengen megang saeutik mah. Saat menyentuh menurut Kaori bulunya sangat halus dan lembut. Kaori yang menanyakan tentang jenis anjing itu, Yuya pun celanga-celongo karena dia gak ngerti tentang hewan itu. Di saat yang sama Miu pun datang. Dia sekarang ngahulang melihat Yuya dan Kaori sedang berbincang. Yuya sekarang memperkenalkan Kaori kepada si Miu. Sementara orang-orang yang ada di sana merasa aneh dengan Miu yang nyamperin si Yuya. Yuya dan Miu yang obrolannya sangat asik. Di sini Kaori merasa sedikit cemburu. Dan sekarang Kaori menanyakan kepada Yuya apakah Yuya ini berpacaran dengan si Miu. Yuya menjawab ini mungkin tidak akan terjadi karena Yuya baru sekali ketemu dia. Kaori yang menanya begitu dia sekarang malah salting dong. Di saat yang sama ada seorang pencopet. Yuya di sini menyuruh anjingnya untuk mengejar tuh copet. Sementara Yuya dan Kaori mereka menghampiri orang kecopetan itu juga menanyakan keadaannya. Tak lama berselang si Naik bisa membawa tuh copet dengan cepat begitu. GG juga nih anjing. Lalu Yuya di sini menyuruh Kaori untuk menelpon polisi. Copet yang mendengar polisi dia pun ngamuk. Di saat copet mau menubles si Kaori, Yuya dengan mudahnya menghentikan itu. Juga Yuya di sini melumpuhkan si copet. Dengan cepat si Kaori menanyakan keadaan si Yuya, besing kuna naon meren.
Kaori pun berterima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya kembali. Setelah itu sekarang Yuya kembali ke dunia lain untuk menaklukkan hutan yang ada di sana. Di saat perjalanan dimulai, Yuya dengan Snake satu persatu monster dilawannya dengan mudah banget. Bahkan Snake ini emang GG, yang mana dia bisa melawan si monster sendirian begitu. Sesaat perjalanan dilanjutkan kembali, mereka sekarang bertemu dengan monster kembali, di mana si monster ini menurut Yuya kayaknya GG nih. Jadi si monster ini sihirnya sangat-sangat aduhai mempesona cenah ge. Sampai-sampai Yuya gak tahu cara melawannya. Dia kebingungan begitu. Di saat Yuya mau melawan, di sini Snake melawan duluan. Yuya langsung lari pas itu. Akan tetapi Yuya dipukul mundur dong oleh si monster itu. Dengan kerjasama yang sangat baik, Yuya dengan Snake bisa melawan tuh monster dengan mudah. Setelahnya Yuya mendapatkan item-item langka. Sampai-sampai item itu bisa menjadi kolam renang. Setelah itu mereka berdua pun pergi balik untuk mandi di kolam dari item si monster tadi. Pas sesudah beres berenang pun mereka berdua kembali melanjutkan menjelajahi hutan di sana. Dan mereka melawan monster gelinding. Sampai-sampai Yuya agak kewalahan begitu. Yuya mengingatkan kepada Snake untuk tetap fokus. Pada akhirnya Yuya bisa juga melumpuhkan si monster itu dengan sabitannya. Juga berterima kasih kepada Snake yang sudah membantunya. Setelah mengalahkan monster itu, Yuya sekarang levelnya naik. Juga tidak cuma itu, dapat skill yang baru. Sepertinya Snake pun sama, naik level seperti Yuya percis pisan. Setelahnya mereka pun meneruskan petualangannya. Pada saat itu mereka masuk ke dalam gua. Di sini Yuya mendeteksi gua itu, di mana kayaknya di sini gak ada apa-apa. Di saat yang sama malah ada api-api yang menyala begitu. Setelah itu Yuya terkejut dengan tempat yang ada di sana. Snake menemukan buku. Pas Yuya membuka, dia kaget bukan main. Yang mana itu buku petapa. Episode kelima, gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.